Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke relawan COVID-19, Tirta Mandiri Hudi. Yang dari awal paling keras suaranya memprotes kerumunan tersebut. Dokter Tirta, dengar suara saya? Dengar, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum Bang Kardi. Waalaikumsalam. Anda kan yang dikenal paling keras protesnya setelah kerumunan begitu besar, baik di Bandara Suta ataupun di Petamburan. Apa yang mendorong Anda untuk memprotes sekeras itu? Ya, sebelumnya sekali lagi selamat malam. Ini ada senior saya dari Wakil Ketua Umum PBID, dan selamat malam semua narasumber dari Wagub DKI, termasuk ada kalau nggak salah PA212 juga, dan berbagai tokoh, Pak Dhani. Terhormat sekali bisa hadir. Saya sebelumnya minta maaf harus hadir dari Zoom karena saya sekarang lagi di Sleman untuk membantu Dinas Kesehatan Sleman dan relawan Sleman untuk membantu pengungsi Merapi di sini yang sudah siaga 3, tapi sampai kemarin saya sudah konfirm ke Kadinkes belum dapat bantuan masker sama sekali, dan ini akan menjadi salah satu dasar saya kenapa kemarin saya kritik. Sebelumnya yang pertama menanggapi ucapan kata-kata dari Wakil Ketua PBID, Indonesia terserah itu saya buat hashtag ya, tetapi bukan artian nakes terserah, Dok. Jadi dalam artian saya juga terima curhatan dari teman-teman di bawah. Mungkin Pak Dokter belum mengetahui semua pendapat teman-teman kita ya, dokter-dokter yang berusia saya ya. Itu jujur terserah di sini bukan kami nyerah ya, Dok. Itu salah paham sekali. Terserah di sini tuh seakan-akan kayak Satgas Covid dan penegak kebijakan tuh terserah aja menegakkan protokol. Dan protokol di sini kayak gimmick, kayak SKCK baru. Kayak kalau kegiatan rame-rame asal tulisan, asal sesuai protokol, itu kayak kartu sakti aja, dan semua pelaksanaan di lapangan, nanti kalau salah, ya saya minta maaf karena kerumunan tidak bisa dihandle, semua tidak terkontrol. Ya terus kalau nggak bisa terkontrol ngapain kita nulis protokol? Saya sendiri bisa bilang karena saya pada tanggal 8-14 September berhasil mengadakan acara di Yogyakarta dengan 8.500 orang datang 4 hari, protokol ketat bersama Dinas Kesehatan Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Yogyakarta, itu 200 orang per jam, dan dapat penghargaan dari Dinkes karena tidak ada klaster COVID sama sekali. Masuk aja sampai termogan. Jadi saya bisa ngomong karena kami relawan Jogja bisa membuat pameran UKM secara protokol dan akhirnya diterapkan di Malioboro. Jadi saya bisa bicara karena ada bukti, proven. Datanya pun lengkap sudah saya serahkan ke Dinas Kesehatan Sleman. Itu yang pertama. Jadi tidak ada yang namanya nakes terserah. Tapi ini yang suka-suka malah penegak kebijakannya. Kedua, buat Bang Arni, saya mengkritik itu bukan hanya karena kerumunan bandara kemarin. Mungkin karena itu faktor politik ya. Jadi mungkin karena Pak Habib Rizik masanya sangat banyak. Jadi seakan-akan saya hanya menyerang Pak Habib Rizik. Oh, saya segan. Saya Muslim, saya segan sama beliau karena beliau ucapannya keras juga. Dan tidak ada tendensi saya menyerang personal. Dari sejak bulan Maret, kita tahu bahwa Satgas Covid memang kebijakannya berubah-ubah. Kalau saya konfirm ke Pak Dhani yang sering kita ngobrol di belakang layar, bahwa berubah-ubah itu karena WHO-nya juga berubah-ubah. Jadi dinamis, ini virus baru. Oke. Tetapi saya juga mengkritik sejak dangdutan di Wisma Atlet. Kita mungkin masih ingat dangdutan di Wisma Atlet. Jangan lupa kejadian itu. Dan yang klarifikasi pertama kali ini adalah saya diminta untuk klarifikasi oleh Satgas Covid. Suruh ngepost video klarifikasinya. Alasannya relawan butuh hiburan. Jangan lupa dangdutan Wisma Atlet. Kedua, McD Sarinah. Jangan lupa, kita juga kritik di situ. Dan akhirnya didenda juga McD Sarinah. Saya lupa dendanya berapa. Berapa ya? 10-20 juta. Ketiga, kejadian keramaian di waterboom di Medan. Lalu, demo omnibus klaster COVID yang kemarin kalau nggak salah 123. Terus, setelah itu klaster kampanye pilkada. Itu yang ngomong, kalau nggak salah Tarakan. Lalu ada juga Cafe Bekasi, itu broker kopi sama pelakor kopi, itu yang razia Satpol PP sendiri. Di Bandung, saya sama Satgas Jabar juga razia kerumunan.
Jadi ini terus-terusan. Dan akhirnya kenapa kok pertanyaannya, kenapa kok masyarakat terus melanggar? Satgas Covid kan menyalahkan rakyat. Tapi pernah berpikir nggak kita bertanya, kenapa rakyat itu nggak percaya? Saya diskusi dengan Dr. Adam Prabata. Beliau adalah seangkatan saya, FKUI, beasiswa sekarang di PhD di Kobe, Jepang. Ada jurnalnya yang mengatakan bahwa kenapa kok rakyat di US terutama nggak patuh? Karena mereka trust isu ke pemerintah itu berkurang. Nah, karena pemerintahnya itu edukasi COVID, karena trust isu pemerintahnya itu berkurang, maka mereka mikir, ya wes sudah 5 bulan, nggak ada hasilnya, ngapain saya patuh? Akhirnya menjadi pembangkangan sipil. Jadi, nggak patuh protokol ini karena ya terus isunya berkurang. Karena rakyat menganggap Maret, April, Mei mereka sudah di rumah dan nggak ngapain, tidak ada hasilnya. Ini serius. Ini ada jurnalnya. Dan itu saya utarakan 2 hari yang lalu bersama Dr. Adam. Nah, terus trust isu ini semakin berkurang karena protokol ini kayak gimmick. Kita lihatlah PSBB transisi di DKI, PSBB jam malam di Surabaya, terus ada juga jam malam di mana itu, Depok, Bandung, Bogor. Tetap aja kita melihat penegak hukum itu kalau razia masker luar biasa. Sampai senior saya residen pakai masker di mobil aja disuruh nyapu di jalanan. Ada video viralnya. Tapi ketika yang melakukan ini tokoh yang punya masa, nggak ngapa-ngapain. Kita ambil contoh, September, kawan saya, Mas Gibran kawan saya, itu diarak-arak rombongan di Solo. Kita lihat media yang upload, nggak ada. Rame itu, KPU menegur doang. Lalu hari ini, RSST Klaten, Suladji, Tirtonegoro, Selasa hari ini mengatakan, bed di RSST nyaris penuh. 3 hari sebelum ini, itu ada arak-arakan kampanye pilkada di Klaten. Jadi, kalau misalkan Pak Anies dipanggil, ya harusnya Pak RK dipanggil, Pak Ganjar dipanggil, orang 3 besar. Ada banyak kerumunan. Bandung saya bisa ngomong karena saya sendiri yang turun bersama Satgas Dabar, razia, dan edukasi kerumunan di 2 kafe, yaitu Verde dan Kiri. Sama, bulan lalu ada videonya di Bekasi. Bahkan di Bekasi, Bogor, Depok itu keramaian terus-terusan. Jadi di sini, apesnya yang viral adalah kejadian yang ARS. Karena Pak Habib pulang, dijemput di bandara. Penuh. Nah di sini miss-nya di sini. Kita sudah tahu Pak Habib ini masanya sangat banyak. Pak Habib Rizik itu masanya banyak. Harusnya di Satgas Covid itu mengajak kolaborasi Pak Habib untuk sebagai agen edukasi tokoh masyarakat. Harusnya ketika pulang itu sudah menduga bahwa ini yang jemput bakal banyak. Apakah sudah diajak dialog? Ini pertanyaan saya ke Pak Dhani dan Pak Wagub. Apakah pada waktu penjemputan yang pertama kali, ini tokoh-tokoh yang menjemput sudah diajak diskusi? 4 mata atau seperti yang kita lakukan di Satgas Covid di daerah lain itu pasti diskusi dulu. Kayak contoh Liga 1. Liga 1 itu dipending, tapi sudah diajak diskusi kalau nggak salah ketua PSSI-nya. 22 September sempat dikeluarkan rekomendasi, tapi Prof. Wiku tanggal 22 Oktober mengatakan Liga 1 berbahaya. Apakah sudah diajak diskusi? Nah, jemputlah banyak. Berarti banyak banget kan? 28 penerbangan delay, termasuk penerbangan saya, karena saya pada waktu itu ke Bali, ngurus UMKM Bali, edukasi Bali, dan sidang jeri. Saya delay 3 jam. Saya nggak marah, tapi penjemputan ini kan emang antusias. Jadi harusnya miss di sini, Satgas Covid, apakah sudah mengajak dialog? Kedua, saya confirm sendiri ke teman-teman yang akrab sama Pak Habib. Salah satunya Pak Ustadz Hani Kristianto. Dia salah satu walaf yang membimbing saya. Tapi saya akrab bukan artian politik, sama-sama muslim saudara. Saya tanya, apakah ada Satgas Covid yang setelah kerumunan bandara mengajak dialog Pak Habib? Karena ada acara maulid dan nikahan. Tidak ada. Setelah ini kejadian, viralah tenda itu dibangun. Lalu Pak Doni Monardo, yang saya sudah anggap sebagai bapak saya sendiri, karena di BNPB beliau yang bimbing saya, ya, memberikan masker 20.000 ke nikahan tersebut. Pak Habib Rizik ini sipil. Anggapannya adalah orang yang mau nikahan. Banyak kok yang nikahan, di pedesaan pun banyak. Anggap aja beliau ini mau ngajain acara. Berarti kan di sini tangan-tangannya ada 3. Satgas Covid-nya harusnya mengawasi dulu protokol ya. Karena saya buat acara di Jogja, itu prosedurnya gini Bang Karni. Saya share-sharean ya.
Di Jogja saya buat acara UMKM, itu selalu harus dapat rekomendasi Satgas Covid. Surat rekomendasinya saya berikan ke Dinas Kesehatan, baru ke Bupati Sleman, baru setelah itu dapat izin dari Dirintelkam DIY. Jadi itu berturut-turut. Berarti poinnya di sini kan Satgas Covid-nya. Kalau Satgas Covid DKI ini yang kita pertanyakan, apakah sudah dialog? Lalu, belum ada apapun, saya melihat tidak ada relawan di Petamburan, masker dikasih 20.000. Solusinya satu, apakah 20.000 masker ini menjamin kalau nggak bakal ada klaster di situ? Kan enggak. Karena syaratnya dikatakan sendiri oleh Wakil Ketua Umum PBID mengatakan protokol, yaitu masker, mencuci tangan, jaga jarak. Otomatis kalau kita ngasih masker 20.000, apakah solusinya itu sudah selesai? Pak Doni mengatakan preventif. Kami minta maaf karena memberikan masker, tapi ini preventif. Preventifnya bukan masker. Preventifnya adalah dialog. Kalau sudah ada dialog, oke, nggak apa-apa, salut saya. Berarti kata-kata saya yang kemarin kritik, saya nggak ngulik lebih dalam. Tapi setelah saya tanya, apakah Satgas Covid sudah mengajak dialog pihak-pihak terkait? Dan kejadian kerumunan yang terjadi di Habib Rizik ini itu sebenarnya pertanda bahwa lempar-lemparan antara apa? Kagetan. Setelah ini viral, kaget semua. Dipanggil semua pejabat, dimutasi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana, itu bersama saya bagi-bagi masker di pabrik loh. Saya ada fotonya. Saya bersama Irjen Nana itu membagi masker 150.000 piece ke pabrik di Jababeka. Ini nggak dipandang. Pokoknya gara-gara kejadian Petamburan dicopot ya. Sekarang saya tanya, hari ini, 2 hari yang lalu kampanye di Klaten. Jateng naik 1.000 beberapa yang lalu. Nomor 1, dikritik oleh Pandemic Talk. Ada itu. Satu-satunya akun yang saya percaya itu Pandemic Talk. Bukan Satgas Covid. Soalnya Satgas Covid kemarin malah buat live streaming Mobile Legends. Mungkin Pak Dhani bisa lihat sebagai KSP, bisa dilihat. Etis nggak? Satgas Covid buat turnamen Mobile Legends ketika negara kita lagi kritis. Alasannya program. Saya kan nggak tahu juga. Malah Pandemic Talk yang kritis di sini. Saya tanya ke Pandemic Talk, dia diedukasi, kontennya bagus banget. Jateng ini beberapa datanya tuh sempat kosong. Terus naik lagi 1.000. Terus Pak Ganjar branding keren. Saya bukan menyerang tapi kritik. Klaten ini kampanye loh. Kemana coba? Gak ada kritikan, gak ada apapun. Belum, kita pengennya adil aja. Relawan ini tuh mungkin saya bisa curhat ini ke Wakil Ketua Umum. Relawan ini lebih bahaya loh daripada dokter. Kenapa? Kita ketemu orang tuh nggak tahu OTG apa enggak, positif nggak. Kita perlindungan itu kecilincing aja, kita nggak ada perlindungan apapun. 10 relawan yang ke Surabaya, 8 diantaranya pulang ke Jakarta positif. Cuma saya sama kawan saya swab 12 kali dan negatif, 64 kali rapid saya negatif. Alhamdulillah, mungkin Allah memberikan saya anugerah yang kayaknya nggak COVID. Amit-amit ya. Cuman saya ini sudah TBC pada waktu umur 8 tahun. Jadi di sini kan standar ganda saya bilang. Standar ganda bukan hanya milik motor, tapi juga milik Satgas Covid. Protokol jadi seakan-akan gimmick. Saya berteriak di sini mewakili teman-teman relawan. Kembali lagi ke Satgas Covid ini sendiri. Dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kalau mau bijak dan kalau mau tegas, ayo tegas semua. Jangan karena itu anak presiden buat di Solo, tegur. Pak Habib Rizik, tegur. Surabaya, tegur. Di Bali, tegur. Ayo, nggak apa-apa. Karena ini netral, ini kan urusan kemanusiaan. Kita singkirkan dulu politiknya. Kita singkirkan dulu pilkadanya. Kita singkirkan dulu politiknya. Sampai di Twitter, saya ngeritik Pak Habib Rizik. Saya ngeritik kegiatan Petamburan, dianggapnya saya tebong. Saya ngeritik Pak Ganjar, dianggapnya kadrun. Nah, terus gimana bos kalau saya ngeritik dianggapnya kayak gini terus? Saya dianggap bahkan ada netizen yang ngomong kayak gini. Tirta, kamu mencela-mencele. Relawan mencela-mencele. Putuskan yang kamu bela yang mana. Lah, saya bela kemanusiaan. Saya nggak peduli tokoh mana yang saya bela. Ya kan? Ancamannya, saya ngeritik Petamburan, dianggapnya saya anti ulama. Enggak, saya nggak ngurusi personal. Saya ngeritik Jawa Tengah hari ini, diucapinnya saya kadrun. Saya ngeritik Mas Gibran yang di Solo, dianggapnya saya benci Pak Jokowi. Saya ngeritik Pak RK, dibilangnya anti Pak RK. Lah kalau kita ngeritik dikait-kaitin kayak gini ya nggak selesai COVID-nya. Konser musik ini semua batal. Tapi Liga 1 batal. Kampanye boleh naik ranking. Coba bisa dicek videonya saya punya, saya share tuh di Twitter. Naik ranking tuh nggak pakai helm, nggak pakai masker, bawa bendera, reng teng. Tapi di satu sisi yang Petamburan seperti, ayo kita sama-sama.
Kalau kenapa Jakarta viral, mungkin saya bisa katakan ke Pak Riza, kenapa kok Jakarta yang viral doang? Karena Pak Anies ada PSBB transisi. Ini yang digarisbawahi. Jadi selama PSBB transisi, DKI itu keblongan dua hal, demo omnibus sama yang ini. Dan kita masih ada libur akhir tahun, reuni 212, saya nggak tahu jadi apa enggak. Dan akhirnya ini konfliknya memanas. Seolah-olah pusat sama DKI itu berseberangan. Ayo kita semua duduk bareng di sini. Relawan kayak saya ini 8 bulan nggak ketemu keluarga ya Mas. Sedih saya 3 bulan, saya cuma 3 kali ketemu anak. Orang bilang saya dibayar pemerintah, saya nggak dibayar. Jelas, namanya aja relawan, ikhlas. Cuma dapat makan 2 kali sehari, itu nasi kotak kalau ngambil di media hotel. Saya sangat kasihan itu sama teman-teman di bawah, jujur. Jadi ini pertanyaan sekaligus pernyataan. Saya tidak menyerang orang tertentu. Saya respect kok. Tapi harusnya seorang seperti Pak Habib Rizik itu kita rangkul sebagai edukasi. Agen edukasi. Kalau Pak Habib bisa mengatakan protokol, itu semua umatnya akan patuh. Semua pendukungnya akan patuh. Kenapa nggak diajak untuk kolaborasi aja? Lupakanlah yang lain-lain dulu, yang politiknya. Terus yang kedua, adil juga. Pilkada, yang pilpres saja banyak yang wafat. Ini gimana kita memastikan pilkada dengan protokol yang sehat? Itu bilik suaranya gimana sterilisasinya? Gimana kita bisa memastikan orang ini pakai masker nyoblos? Terus yang ketiga, kampanye ini di mana-mana. Gimana kita memastikan kampanye protokol? Wong faktanya nggak bisa dikontrol. Sementara di sisi lain, sekolah masih ditutup, Liga 1 dipending, musisi nggak main. Nah sekarang pertanyaannya kita lempar lagi. Yo, maaf. Ya ini, maaf kayaknya nanti sejam nih. Moga-moga pulsanya TV One butuh, maaf ya TV One telepon sejam, maaf Bang Kardi. Jadi tantangan terakhir nih, kita duduk bareng di sini, kita first wave belum kelar, vaksin belum ketemu. Ayo, Satgas COVID, yang pertama adalah untuk yang terhormat Satgas COVID. Mau dicontoh Malaysia, mau dicontoh Jepang. Koordinasinya yang benar. Akun Instagramnya itu lawakan itu jujur. Harusnya Satgas COVID itu nyontoh dari Pandemic Talk. Saya sempat mengusulkan ke Pak Dodi Monardo ada bukti chatnya. Bu Pandemic Talk diajak. Coba dicek Instagramnya teman-teman narasumber @Pandemic Talk. Itu bagus banget. Oh, bagus banget Instagramnya. Dibuat oleh 3 jurnalis. Dan itu independen. Saya sudah mengusulkan Pak Dodi Monardo 3 kali. Mengusulkan ke tim komunikasi publik Satgas COVID 4 kali. Ayo Pandemic Talk dan kawal COVID-19 kita ajak kolaborasi. Nyatanya enggak. Malah buat mabar Mobile Legends di Instagram. Satgas COVID-19 buat turnamen Mobile Legends. Saya nggak tahu esensinya itu apa. Nggak tahu. Baik, Tirta. Itu terus yang terakhir, ya ini mau gimana? Mau tegas total, tapi tebang pilih, atau mau dibuka sekalian? Pilihannya cuma 2, jangan di tengah-tengah. Kalau mau tegas, ayo tegas. Mau dia backingnya siapa, mau dia anaknya siapa, mau dia punya masa, mau apa, ayo tegur. Nggak apa-apa. Saya pun kalau salah ditegur siap. Kejadian dulu saya edukasi nggak pakai jaga jarak di sebuah warung makan di Senop. Itu saya ditegur habis-habisan, saya ngaku salah sampai buat klarifikasi. Nggak apa-apa, manusia tempat salah. Tapi kalau mau dibuka blong-blongan, ayo buka semuanya. Buka aja semuanya. Jadi biar nakes dan relawan yang beban habis-habisan. Ikhlas kan? Nah, tapi kalau mau tapi ya resikonya nakes akan korban tapi banyak kalau kayak gini. Rumah sakit akan penuh. Jangan di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah nih rumit. Kayak contoh hari ini Pak Anies dipanggil. Ini fans Jakarta akan marah. Kenapa? Karena Pak Ganjar nggak dipanggil. Pak RK nggak dipanggil. Padahal faktanya 3 besar tuh Jakarta, Jateng, dan di Jawa Barat. Saya yakin Pak Wagub pun pasti akan membilang kata yang sama. Karena Pak Ganjar nggak dipanggil. Sama. Jadi ini keadilan aja. Dan Kapolda Jateng pun tidak dimutasi. Itu aja 2 pertanyaan dan pernyataan. Saya minta maaf kalau misalkan kata-kata kemarin ngegas, tapi emang itu fakta di lapangan. Harapannya kita semua yang di narasumber ini lupakan sejenak. Musuh kita cuma COVID.
musuh kita pandemi, mari kita ajak kolaborasi tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki massa dan umat yang banyak untuk kita melupakan sejenak kita sila kedua dulu dan sila pertama dan sila kelima, sila ketiga, sila keempat. Ayo kita duduk bareng. Baik. Gak usah kita hukum-hukuman lah. Itu aja kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf karena ini saya harus balik lagi ke Jakarta KM 30 naik motor sendiri. Nanti saya kalau kecapean masuk got Bang Kardi. Capean itu aja dari saya. Mudah-mudahan Lebih kurang selamat. saya minta maaf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.